Kalau lagi isoman, boleh nggak sih olahraga? Terus olahraganya kayak gimana? Nah, kita bahas di Fit with Mel kali ini. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan, minta tolong di subscribe dulu dong YouTube channelnya aku, biar aku makin semangat bikin video untuk kamu. Dan kalau suka sama videoku yang ini, tolong di like dan di share juga ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan informasinya. Nah teman-teman, apakah aman melakukan olahraga di saat menjalani isolasi mandiri? Aku yakin banyak di antara kamu yang saat ini sedang merapat di rumah, sedang isolasi mandiri tanpa gejala mungkin, dan sudah gemes banget nih kepengen melakukan aktivitas olahraga. Apalagi mungkin biasanya kamu sudah rutin melakukan aktivitas olahraga. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu memutuskan berolahraga, kamu harus tahu dulu nih kondisi tubuh kamu seperti apa dan apa yang terjadi pada tubuh kamu ketika sedang mengalami COVID. Lalu olahraga seperti apa yang disarankan oleh dokter. Nah, yang akan membantu aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada Dr. Andika Respati di situ yang sudah siap menjawab dengan segala informasi yang dimiliki olehnya. Oke, pertanyaan yang pertama untuk Dr. Dika adalah, Dok, kalau kita lagi terinfeksi COVID, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada tubuh kita? Halo Mbak Mel, halo semuanya. Oke, jadi COVID itu memang beda banget ya sama flu biasa. Orang kalau flu biasa ya paling mentok, hidung mampet ya kan, sakit tenggorokan, sama batuk-batuk ringan lah gitu kan. Istilahnya batuk-batuk centil. Tapi kalau bicara COVID, efeknya nggak cuma di saluran napas, nggak cuma soal tenggorokan ya kan, tapi itu bisa ngerusak paru-paru, kemudian juga bisa bahkan sampai komplikasi ke jantung, ke pembuluh darah, ke liver, wah segala macam deh. Makanya kenapa orang yang ngalamin infeksi COVID itu ngerasa banget gitu, ini penyakit aneh gitu kan. Gue juga pernah ngalamin kan, dimana waktu itu gue ngerasa emang badan gue aneh banget gitu. Dipakai gerak dikit capek, dipakai tidur juga salah dikit posisinya nggak enak juga sakit badannya. Aduh pokoknya nggak karuan dah, rontok serontok-rontoknya. Karena memang tadi COVID itu bisa memicu sebuah peradangan ya, yang sifatnya menyeluruh, yang sistemik. Kalau mungkin pernah dengar istilahnya cytokine storm, yang ini sampai bisa bikin orang ya berat sampai masuk ICU segala macam, karena memang efek peradangannya luar biasa sekali. Makanya kenapa kita juga sangat menyarankan orang-orang yang COVID itu ya jangan cuma sebatas treat kayak flu biasa, karena emang nggak sama. Oke, nah dokter, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang sekarang ini isoman tapi kepengen berolahraga gitu, tetap memaksakan diri untuk bergerak karena emang udah kebiasaan aja gitu berolahraga. Kalau nggak olahraga rasanya ada yang kurang. Sebenarnya masih tetap boleh nggak sih kita berolahraga? Terus olahraga seperti apa yang dianjurkan? Jadi kalau aku pribadi menggunakan literatur dari berbagai macam sumber ya, termasuk dari jurnal yang namanya British Medical Journal. Di situ cukup strict ya, cukup secara tegas dikatakan bahwa orang yang sedang isoman, apalagi ada gejala, walaupun ringan gejalanya, tidak dianjurkan untuk melakukan latihan fisik yang berbasis kardio dan juga strengthening. Kardio contohnya ya jogging, sepedahan, kemudian zumba ya kan, senam aerobik lihat di YouTube gitu. Kalau strengthening itu ya kayak push up, sit up, plank gitu kan, atau misalnya bentuknya circuit training gitu-gitu. Itu tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan dilakukan selama isoman gitu. Ada juga literatur yang mengatakan bahwa baru boleh latihan seperti itu kalau sudah 7 hari bebas gejala. Jadi kalau misalnya orang bebas gejala di hari ke-4 gitu kan, berarti paling cepat dia olahraga kardio sama strengthening itu di hari ke-11 gitu. Tapi bukan berarti selama isoman kita rebahan terus kayak cakwe baru matang. Tapi kita dianjurkan untuk tetap bergerak ya, dengan tidak terlalu memforsir, dan latihan yang dianjurkan itu ada 2, yaitu stretching atau bisa juga dalam bentuk mobility, dan yang kedua adalah yang sifatnya breathing exercise, latihan napas, bukan tenaga dalam tapi. Karena dengan kita latihan stretching gitu kan, kita bisa mencegah adanya berbagai keluhan di otot dan di sendi ya kan, supaya nggak kaku. Dan juga untuk latihan nafas itu adalah untuk mengoptimalkan ambilan oksigen kita, sehingga kita tetap bisa lebih ngerasa
sehat dan juga pemulihannya lebih cepat gitu. Nah dok, pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan terjadi sih kalau misalnya seseorang sedang terinfeksi COVID, isoman, lalu memaksakan diri berolahraga dengan intensitas yang berat? Jadi kalau misalnya emang orang yang COVID ini tadi dipaksakan untuk latihan berat, yang pertama banget kita takut banget itu adalah kalau nih orang apes mengalami komplikasi ke jantung. Jadi ada sebuah komplikasi yang khas pada COVID itu namanya myokarditis. Jadi dinding jantungnya ikut radang, ya. Kalau orang olahraga itu kan pompa jantungnya kencang tuh. Nah, saat dinding jantung lagi meradang, dikasih beban kerja suruh pompa cepet, ya wassalam lah. Bisa tambah parah tuh si myokarditisnya. Belum bicara kalau misalnya memang paru-parunya mengalami gangguan fungsi pertukaran oksigen. Yang namanya olahraga berat kan butuh oksigen banyak. Kalau memang misalnya nih paru-paru lagi nggak optimal kondisinya, gimana bisa tubuh dapat oksigen yang cukup? Makanya mendingan take it slow, ya tadi, stretching sama latihan pernafasan dulu lah. Tahan, sabar-sabar dulu ya. Oke, nah satu pertanyaan terakhir nih dok. Kalau misalnya seseorang sudah dikatakan negatif nih, habis kena COVID, kapan waktu yang tepat dia bisa memulai kembali berolahraga? Harus ngukur dari mana? Nah, kalau misalnya udah beres isoman, ya kan, udah selesai masa isomannya, maka kita bisa nih mulai kembali aktif. Tapi jangan buru-buru pengen ugal-ugalan dulu. Ibaratnya kita bikin semacam kayak test drive dulu. Jadi pelan-pelan nih, hari pertama begitu keluar dari isoman, ya kan, cobain jalan kaki dulu sebatas 10-15 menit. Sambil dirasa-rasa, diraba-raba gitu. Gue jalan segini tuh nyesek apa enggak nih? Engap enggak? Ada rasa sakit nggak dadanya? Ada rasa kayak kelingan gitu nggak, pengen pingsan segala macem. Bahkan kalau bisa, kita bisa juga memonitor saturasi oksigen, ya kan? Jadi abis jalan gitu coba dipantau. Atau juga pas lagi jalan juga boleh dipantau gitu kan. Oke, gue jalan begini, saturasi oksigen gue masih aman gitu. Atau kalau nggak punya, ya tadi paling nggak ngerasain perasaan-perasaan yang muncul gimana pas jalan. Apakah happy atau malah jadi engap, malah jadi sakit-sakit segala macem. Nah itu mesti dipantau. Nah kalau misalnya emang dengan sekedar jalan kaki tadi nggak ada masalah gitu kan, saturasi aman, napas aman, nggak ada keluhan, barulah berikutnya kita progres pelan-pelan. Dari tadi mungkin cuma 10 menit gitu kan, atau malah 15 menit, dibikin jadi 20 menit, dibikin jadi setengah jam berikutnya. Jadi pelan-pelan diprogres, dari yang tadi juga mungkin sekedar jalan kaki, diprogres jadi agak-agak semi-semi jogging gitu kan, pelan-pelan agak naik-naik speed lagi berikutnya. Dan masa transisi ini tuh bisa makan waktu 2 minggu kira-kira. Jadi intinya kita begitu selesai isoman jangan langsung jumawa gitu, jangan takabur. Tapi kita harus berhati-hati dulu, jangan sampai kita ternyata belum siap untuk memulai kembali latihan kita gitu. Oke, siap Mbak Mel dan semuanya, sampai ketemu lagi, bye. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari Dr. Dika. Sudah pasti jelas semuanya ya jawabannya, dan memang benar olahraga yang disarankan adalah olahraga yang sifatnya ringan seperti stretching. Lalu yang paling penting adalah olahraga pernafasan atau breathing exercise. Nah kali ini aku mau ngasih sedikit contoh breathing exercise yang bisa kamu lakukan di rumah saat kamu sedang menjalani isolasi mandiri. Ikutin aku ya. Nah, breathing exercise yang akan dilakukan hari ini, yang pertama kita mulai dari abdominal breathing, yaitu nafas perut. Nah, sekarang untuk memulainya boleh sambil duduk seperti yang aku lakukan ini atau sambil berdiri, bebas tergantung kenyamanannya kamu. Dan coba letakkan satu tangan kamu di bagian perut atas atau di bawah dada, dan satu lagi di dada ya. Aku akan coba. Kita akan lakukan pernafasan perut dulu yang pertama ya. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat hidung. Perlahan-lahan saja, nggak usah buru-buru ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, lihat bagian perut yang mengembang. Buang nafas, tarik nafas lagi. Buang nafas. Tarik nafas dalam bagian perutnya yang ditekan. Keluar. Saat buang nafas lewat hidung, tekan perutnya ke bagian dalam. Oke. Nah, itu untuk abdominal.
Lalu berikutnya yaitu nafas dada, masih sama, tarik atau inhale lewat hidung dan keluarkan lewat hidung. Nafas dada kita mulai sama-sama. Tarik nafas. Buang nafas. Ada gerakan di bagian dada ya. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Sekali lagi tarik nafas. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah di bagian side ribs. Jadi bayangkan seperti kamu punya sayap yang mengembang di bagian ribs sini, kiri dan kanan, sedikit ke arah pinggang. Boleh letakkan tangan di sini untuk bisa mengontrol nafas kamu dan tetap sama, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat hidung ya. Jadi ingat sekali lagi saat tarik nafas kita mulai ini mengembang bagian kiri dan kanan kamu. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi, bayangkan seolah-olah seperti balon, tarik nafas. Relax, tarik nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Oke, itu yang ketiga. Nah, sekarang kita lakukan gerakan yang keempat. Oke, berikutnya adalah shoulder lifts breathing exercise. Nah, sesuai namanya, kita akan mengangkat bagian shoulder atau bahu kita ke arah telinga, dekatkan ke atas, tahan di atas, tarik nafas tetap lewat hidung, lalu turun ke bawah sambil hembuskan lewat mulut dan keluarkan. Oke, sekali lagi kita coba sama-sama ya. Angkat bahunya, mendekati telinga. Oke, sambil angkat bahu, sambil tarik nafas dalam lewat hidung ya. Tarik nafas dalam. Sekali lagi, tarik nafas dalam lewat hidung, angkat shouldernya dekat ke arah telinga. Oke, nah kenapa harus pakai shoulder lifts? Karena membantu untuk membuat rileks bagian otot yang tegang di area neck, shoulder, dan juga back kita. Karena semuanya bisa membantu untuk kita agar lebih rileks sehingga nafas pun juga bisa menjadi lebih leluasa. Oke, teknik pernafasan berikutnya yang akan kita latih namanya adalah pursed lip breathing. Jadi, tarik nafasnya masih lewat hidung, lalu menggunakan nafas dada. Kita akan mengeluarkannya sekarang lewat mulut teman-teman. Tapi sekarang mulutnya dibuat seolah-olah kamu sedang mau bersiul. Jadi keluarkan lewat mulut pelan-pelan tanpa harus dipaksakan, tanpa harus di-force. Jadi tetap benar-benar relax saja ya. Kita mulai sama-sama. Tarik nafas dalam. Sekali lagi, tarik nafas dalam. Sekali lagi, tarik nafas dalam. Seperti sedang meniup sesuatu ya, tarik nafas dalam. Oke, itu tadi teknik nafas yang sudah aku sampaikan. Boleh dilakukan beberapa kali dalam sehari untuk bisa membuat nafas kamu menjadi lebih nyaman dan bisa dilakukan dalam masa isoman. Nah, selain teknik pernafasan seperti yang tadi sudah sama-sama kita lakukan, kamu juga bisa melakukan yang namanya stretching seperti yang tadi Dr. Dika sampaikan. Stretching ini penting karena biasanya kalau kita isoman apabila dalam posisi tetap tidur, banyak duduk, terus masih tetap lihat laptop, harus kerja misalnya, harus lihat gadget, nonton drakor, pasti ada posisi-posisi yang dimana membuat tubuh kita menjadi kaku, jadi pegel. Nah, daripada kamu milih olahraga dengan intensitas yang berat, yang tidak dianjurkan sebenarnya, coba deh lakukan stretching ringan. Aku udah pernah bikin videonya sebenarnya, stretching atau cooling down setelah lari, bisa kamu langsung lihat aja. Sebenarnya sama aja tekniknya, yang penting kamu bisa membuat rileks otot-otot kamu yang kaku selama kamu sedang menjalani isoman.
Itu tadi teman-teman beberapa breathing exercise yang bisa kamu lakukan di rumah selama masa isoman ya. Dan mudah-mudahan bisa membantu, dan aku pun selalu mendoakan supaya kamu cepat diangkat penyakitnya, segera sehat kembali seperti sedia kala. Oke, kalau kamu suka banget sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang mungkin butuhkan video ini, dan di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video untuk kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye! Sehat-sehat ya!